Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur hari ini kita dalam kebaikan Allah dan menikmati pertolongan Tuhan. Mari hari ini kita bersama-sama naikkan syukur kita di pagi ini. Di awal kita bangun, kita naikkan pujian kita. Kita naikkan pengagungan kita bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk besarnya kasih setia-Mu kepada setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kami hari ini. Kami hari ini membutuhkan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Berikanlah kami pengertian-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami memahami isi hati Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap diberkati firman Tuhan. Hamba-Mu bersama Bapak, Ibu, Saudara di tempat masing-masing yang bersama-sama dengan hamba-Mu belajar. Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan bahwa bagaimana mengikut Kristus siap menderita. Mengikut Kristus siap menderita. Mari kita bersama merenungkan dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa perenungan Prapaskah kita diingatkan bahwa mengikut Yesus siap menderita. Masih ingat bagaimana Petrus menyatakan pengenalannya akan Allah. Waktu Tuhan Yesus bertanya, "Menurutmu Simon, siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini?" Lalu Simon Petrus dengan hikmat dan penyataan yang Tuhan sampaikan, dia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias, pernyataan Yesus, engkau adalah Kristus. Engkau adalah Mesias itu. Engkau adalah Raja, Imam, Nabi yang diurapi. Pernyataan iman ini diikuti oleh bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya ke dunia untuk menderita, mati, dan bangkit. Petrus berbicara dengan jelas pada saat Tuhan mulai memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem.
Tuhan di sana akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus tidak siap, Petrus tidak mau. Dia memikirkan apa yang ada di pikirannya. Banyak penderitaan dari imam-imam, dari pemimpin-pemimpin, lalu dibunuh. Itu hal yang mengerikan. Itu hal yang sulit diterima oleh akal, dan itu tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Maka Bapak Ibu Saudara, ingatkah bahwa sebenarnya banyak orang-orang mau berkata mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tapi tidak siap menderita, tidak siap dihina, tidak siap dikucilkan, tidak siap menanggung derita dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan pergaulan. Anak-anak Tuhan banyak didiskriminasi. Sebuah penderitaan, ditekan mentalnya, ditekan kehidupannya, ekonominya, mengalami banyak kesulitan. Tapi mari hari-hari ini, jika kita mengikut Kristus, ingatlah bahwa Kristus sendiri menanggung penderitaan. Teologi penderitaan ini, penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kristus sama sekali tidak menghindari penderitaan. Bapak Ibu ingat bagaimana kisah Natal? Natal itu adalah pengorbanan Kristus, meninggalkan surga dan jadi manusia. Tapi Paskah juga teologi penderitaan, di mana Kristus, di mana Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Raja, yang adalah imam dan nabi, siap menanggung penderitaan. Jadi barang siapa berkata, aku murid Yesus, aku percaya Yesus, aku mau mengikuti Yesus, ya harus bersiap hidup menderita. Karena penderitaan itu bukanlah sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Penderitaan itu akan membawa kita dalam kemenangan. Anak-anak Tuhan, jangan takut engkau mengalami kerugian secara materi, engkau menghadapi tekanan, sehingga engkau memilih meninggalkan Tuhan, engkau memilih menjual Tuhan, engkau memilih hal yang menurutmu lebih menguntungkan daripada Tuhan Yesus. Makanya kalau boleh Petrus bilang, Tuhan, sekali-kali penderitaan itu tidak akan menimpa engkau. Sebuah pernyataan yang disebut Tuhan itu iblis enyah dari Petrus, iblis enyah dari murid Tuhan. Karena memang iblis membuat manusia tidak suka penderitaan, menghindari penderitaan. Kiranya kalau boleh sama sekali aku tidak usah menderita. Tidak ada. Siapa mau mengikut Yesus harus siap menderita. Karena Yesus datang ke bumi untuk menanggung penderitaan itu. Ninggalin sorga, Bapak Ibu. Manusia banyak di bumi pengen pergi ke sorga. Tuhan yang sudah nyaman, enak, dan memang tahtanya di sana, di surga, turun ke dunia jadi manusia. Setelah jadi manusia untuk diapain? Jadi raja, dilantik, dinobatkan? Tidak. Tapi dihina, tapi diejek, tapi diolok, tapi diragukan, tidak dipercaya bahwa dia datang dari surga, direndahkan, dihujat sampai dengan hari ini. Tapi Yesus siap lakukan itu. Barang siapa mau mengikut Yesus, di masa-masa ini kita diingatkan, mengikut Yesus itu jangan menjadi untuk menjadi makmur, menjadi sejahtera, menjadi sukses. Ya, itu salah satu bagian. Tapi jika engkau tidak sukses, bukan berarti engkau tidak diselamatkan Tuhan. Jangan berpikir saat engkau menjadi bangkrut, engkau menjadi hidupmu dalam kesusahan, kesulitan, engkau tidak dicintai Tuhan. Jangan. Karena pengikut Yesus harus siap menderita. Yesus sendiri menanggung banyak penderitaan. Siapa anak-anak Tuhan yang saat ini tidak suka menderita, menghindari penderitaan, dan mengejar teologi kemakmuran, mengejar teologi kesuksesan? Tuhan Yesus menanggung banyak derita di dunia ini. Siapa yang berkata, aku mengikut Yesus, hendaklah engkau siap mengalami penderitaan. Hendaklah engkau mengalami apa yang sama dialami oleh Yesus. Engkau ditolak, engkau disukai tidak disukai banyak orang. It's okay. Yesus sudah menanggung terlebih dahulu, dan Tuhan katakan, apa yang kita tanggung tidak melebihi dari Tuhan, dan apa yang kita alami itu Tuhan jalani bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel.
Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan di dalam penderitaanmu. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan di tengah kesulitanmu. Tuhan katakan ya di dalam Matius pasal 5 di khotbahnya di bukit, berbahagialah engkau yang dianiaya karena anak Allah. Berbahagialah engkau yang menderita karena anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan diberkati dan dibuat berbahagia kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam pelayanan ada penderitaan. Jangan engkau meninggalkan pelayanan karena di dalam pelayananmu ada penderitaan. Di dalam mengikut Yesus ada kesulitan, tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena kesulitan itu. Karena di dalam kesulitan itu, saya dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Di dalam mengikuti Yesus, di dalam melayani Yesus, ada sakit, ada derita, tetapi di dalamnya mari kita maju terus, bersiap seperti Yesus, memasuki masa-masa yang sulit, memasuki banyak penderitaan, diragukan, diremehkan, tidak percaya. Itu bukan masalah. Masalah yang terpenting bagi kita adalah aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, aku mau bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam hidup kita dijauhkanlah kiranya keinginan yang memikirkan diri sendiri. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, menaruh hati Kristus dalam hati kita, menaruh apa yang dilakukan Kristus dalam hidup kita, sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami lawatan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita yang mengikuti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, selamat menjadi pengikut Kristus. Bersiap menderita, bersiap mengalami banyak pertolongan Tuhan, bersiap mengalami banyak perjumpaan dengan Tuhan, dan mengalami mujizat demi mujizat. Sebab di dalam penderitaan mengikuti Yesus Kristus ada berkat melimpah yang Tuhan sediakan buat saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Mengikut Yesus harus siap dianiaya, mengikut Yesus harus siap menanggung derita. Ya Tuhan, banyak hal yang kami tidak mampu lakukan, tapi kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami dan akan menguatkan kami dan akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu hari ini dalam pelayanan kami, dalam hidup kami, mengikut Allah dalam ibadah kami. Kami akan tetap bersemangat, kami akan tetap bersuka cita apapun yang terjadi, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.